Saat ini saya sudah bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum Pak Ketut Sumedana. Halo Pak. Halo, apa kabar? Baik Pak Ketut, baik ya Pak ya? Sekarang lagi sibuk banget nih kayaknya. Lagi sibuk dan lagi hit. Lagi hit ya, lagi muncul di media manapun ya Pak ya. Oke, jadi Pak saya mau nanya soal terkait yang kemarin korupsi timah ya Pak ya. Pertama terkait total kerugian negara dulu Pak. Itu ada 271 triliun gitu. Ya. Ini akan bertambah nggak Pak? Jadi begini, kerugian negara yang 201 triliun itu adalah kerugian hasil konsultasi tim penyidik dengan teman-teman BPKP, ya, dengan teman-teman ahli lingkungan, ya, ekologi dan sebagainya, yang mengukur tidak saja korupsi disebabkan secara langsung menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dampak daripada perbuatan koruptif, yaitu lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Itu bagian daripada yang dihitung. Karena apa? Karena kalau kita lihat kerusakan yang begitu masif dan luas ya, sebagaimana sering saya katakan ini 2 kali lipat luas daripada Jakarta, ya kan? Itu tidak saja berdampak kepada saat ini, tapi bisa juga berdampak pada next generation. Jadi itu bahan pertimbangan kita bagaimana ke depannya itu dari hasil penguapan korupsi ini bisa juga dilakukan rehabilitasi lingkungan secara baik. Oke, nah terkait kasus ini juga kata anggota Komisi 6 DPR RI ya Pak ya, bahwa ada mafia besar nih Pak di balik kasus korupsi ini. Itu apakah benar ada dan apakah itu si RBS ini Pak yang kemarin baru juga dilakukan sebagai pemeriksaan saksi? Saya tidak bicara mengenai opini masyarakat, tapi lebih banyak harus bicara mengenai fakta. Ya. Bahwa kasus ini terjadi ya. Dengan kerusakan lingkungan yang begitu masif dan sudah dilihat langsung oleh masyarakat dan kita sudah publikasikan ya akibat dari kasus koruptif ini ya, sehingga saya tidak bicara person to person siapa yang harus bertanggung jawab ya. Tentu tugasnya penyidik adalah mencari ini ya, siapa yang harus paling bertanggung jawab di perkara ini. Kalau kemarin yang RBS Pak katanya sampai 13 jam ya wawancaranya. Ya, kita melakukan pemintaan keterangan kepada yang bersangkutan lebih 12 jam. Jadi itu dalam rangka mengorek atau memperoleh informasi ya, seperti tadi saya bilang, siapa yang akan lebih bertanggung jawab atau cukup hanya di sini saja atau ada orang lain yang lebih bertanggung jawab di perkara ini. Hasil pemeriksaan kemarin seperti apa Pak? Tentu tidak bisa kita ungkapkan semuanya karena yang bisa diungkapkan di hasil pemeriksaan di penyidikan itu adalah untuk kepentingan penyidik yang nantinya untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Oke. Berarti ada yang bisa di-spill mungkin Pak? Nggak bisa. Kalau sepil-sepil juga masuk ke media kan. Media nanti lebih tahu ketika perkara tersebut sudah terbuka semua di persidangan. Oh ternyata begini, oh ternyata ini aktor intelektualnya, oh ternyata kerugiannya ini yang bisa yang menerima manfaat atau menerima uangnya. Berarti sekarang masih dalam proses ya Pak ya? Ini semua dalam proses, tentu berbagai strategi kita lakukan untuk mengungkap ini menjadi terang-benderang seperti itu. Kalau misalnya terkait Harvey Mois dan Helena Lim Pak, itu sampai sejauh mana mereka memiliki peran ya Pak ya dalam kasus ini Pak? Seperti yang saya sampaikan di beberapa media ya, perannya sangat vital ya dalam rangka tadi mengumpulkan ya para pelaku tambang yang ilegal ini untuk mengkoordinir sampai ke pihak PT Timah ya. Kemudian dia juga melakukan pungutan dalam rangka CSR ya. Kemudian dia juga membuat perjanjian sewa menyewa dan membuat penyewaan smelter ya, dari beberapa penambang ilegal dan termasuk juga bagian daripada kasus ini. Berarti ini benar-benar sentralnya ya Pak ya, si Helena Lim dan Harvey Mois ini bisa dikatakan? Ya, semua punya peran masing-masing sebagaimana sangkaan pasal 55 ayat 1 ke 1. Jadi ada yang disebut middle flagger, ada yang disebut flagger, ya, ada yang disebut dengan intellectual leader, ya. Semua punya peran. Ada yang di witlocker yang menerima manfaat atau keuntungan dari perkara. Jadi semua punya peran. Kalau misalnya terkait barang yang sudah disita Pak, beberapa kan kayak misalnya hari ini juga ada berita terkait 2 mobil yang juga sudah disita gitu ya. Yang sudah disita ini akan diapakan Pak sama Kejagung? Sementara begini, karena proses lagi berjalan ya, kalau untuk dalam bentuk uang, tentu ada rekening penampungan penyitaan yang nantinya ketika perkara ini sudah ingkrah, rekening penampungannya dipindahkan ke kas negara. Jadi itu ya. Lalu yang berupa barang ya atau berupa barang-barang yang tidak bergerak atau bangunan dan tanah ya. Kalau kita nanti ini mengetahui bahwa itu hasil daripada korupsi, kita akan melakukan penyitaan dan nantinya kita rampas untuk negara. Untuk negara, dibalikin ke negara. Ya, ke negara semua.
dan dibalikan kembali kepada masyarakat. Kalau yang lelang itu gimana? Ya itu proses nanti ketika sudah semuanya ingkrah ya, atau kalau barang-barang yang tidak bergerak biar tidak rusak ya kan, biar nilainya tidak menyusut, kita segera lakukan suatu proses pelelangan. Ada yang dilelang sebelum putusan pengadilan, ada yang dilelang setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, sehingga kita mempertimbangkan nilai ekonomisnya. Kalau misalnya tanah bangunan ya kita tunggu sampai proses pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap seperti itu. Oke. Yang berpotensi disita adalah nggak selain tadi? Oh sangat banyak. Ini kan baru memulai kita menyita untuk 2 orang ini. Yang lain-lainnya kan belum, ya kan. Jadi jangan khawatir, kita akan melakukan satu upaya aset tracing. Ya tidak saja rumahnya yang ada di Pakubuwono ya, yang tadi malam kita lakukan satu proses penggeledahan dan penyitaan, juga rumah-rumah lain termasuk yang ada di luar negeri. Termasuk barang-barang lain yang ada di luar negeri, termasuk uang-uang lain yang ada di luar negeri atau terafiliasi di perusahaan-perusahaan lain. Yang kemarin penggeledahan di Pakubuwono gimana Pak hasilnya Pak? Hasilnya sebagaimana saya sampaikan di beberapa media ya, kita mendapatkan 2 mobil, yaitu mobil Rolls Royce dan Mini Cooper ya, dan beberapa perhiasan barang-barang berharga yang tidak bisa kita rinci, dan kemudian ada juga dokumen-dokumen elektronik dan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara ini seperti itu. Sebagai bukti ya berarti itu. Nanti semuanya kan kita jadikan alat bukti dalam proses persidangan. Nah, kasus ini akan diperdalam lagi ke dalam kasus TPPU nggak? Tentu begini, kalau sudah ada kasus yang sedemikian besar kerugiannya, pasti kita akan kejar kemana aliran dananya, dimanfaatkan untuk apa dan siapa yang memanfaatkan. Ini nanti akan kita kejar ke Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uangnya. Oke. Nah, terakhir nih Pak, ini saya tahu sih tadi kan di depan Pak Ketut nggak mau bilang yang masih berandai-andai ya. Tapi kira-kira Sandra Dewi ini akan bisa berpotensi untuk terjerat ya Pak? Ini pertanyaan yang ditanyakan oleh ribuan media, ya kan? Tadi saya bilang kepentingan pemanggilan seseorang itu adalah kepentingan penyidik dan penyidikan. Ya, ketika seseorang dipanggil untuk jadi saksi, itu berarti orang ini punya potensi untuk membuat terang suatu perkara. Bukan potensi untuk jadi tersangka. Nah, baru setelah dilakukan satu pemeriksaan, ternyata ini bisa dijadikan tersangka, seperti itu. Jadi semua kepentingan pemanggilan seseorang itu adalah kepentingan proses penyidikan dan kepentingan penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara. Dan di sini Sandra Dewi bisa jadi menjadi membuat terang kasus ini, bisa ya Pak ya? Semua bisa terjadi kepada siapapun. Ya, tidak saja dia, siapapun bisa terjadi dan siapapun bisa diperiksa dalam perkara ini sepanjang tadi ada keterkaitan dalam proses tindak pidana yang sedang kita lakukan penyelidikan. Oke. Nah, nextnya gimana Pak terkait kasus ini, ancaman untuk para tersangka, hukumannya kira-kira apa? Kalau saya lihat di pasal yang disangkakan itu pasal 2 pasal 3 ya, kemungkinan juga ditambah dengan Undang-Undang TPPU ya, ancaman hukuman maksimalnya itu 20 tahun. Dan minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun ya. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut sudah meluangkan waktunya di saat sibuk-sibuk seperti ini. Sampai berjumpa lagi di case berikutnya. Di Nalar TV. Bye-bye.